Wah, kembali lagi di Free People Channel kawan-kawan semua. Oke, kali ini ada pertanyaan dari kawan siapa namanya saya lupa di kolom komentar. Bang, kenapa sih kok jarang upload lagi? Kami ini ngerjain tugas di rumah selama pandemi. Ini susah banget loh Bang, ngerjain tugas jurnal-jurnal segala macam. Oke ya, ini permintaan dari kawan-kawan semua kenapa tidak lama update, karena saya ini lagi banyak tugas juga. Jadi bukan kamu semua yang ngerjain tugas, saya juga ngerjain tugas, jadi jarang upload lagi. Oke, kali ini saya memiliki kesempatan untuk tentang edukasi lagi buat teman-teman yang sedang pening kepalanya di rumah. Kita review jurnal, yang mana kemarin sudah kita bahas tentang jurnal. Gua lupa namanya jurnal apa, ya judulnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang kemarin. Sekarang ini judulnya tentang pemanfaatan nanoteknologi dalam sistem penghantaran obat baru untuk produk bahan alam. Backsound. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Oke, ini mata kuliahnya berbeda ya. Kemarin itu tentang toksikologi bahan pangan. Kali ini tugasnya evolusi biologis komponen pangan. Sebenarnya dosennya sama aja ya. Jadi memang seperti ini. Oke, judulnya tadi sudah saya sebutkan. Bang, ngapa sih kok ngambil judul yang seperti ini? Oke, buat kawan-kawan free people yang sangat berbahagia di dunia nyata maupun di dunia gaib. Latar belakang saya mengambil mereview jurnal ini adalah tentang karena sejak dahulu banyak ekstrak dari bahan alam yang secara empiris dimanfaatkan untuk pengobatan, ya. Jadi memang dari dulu itu bahan alam sudah menjadi bahan ekstrak untuk pembuatan obat-obat tertentu, ya. Ekstrak-ekstrak tersebut digunakan karena mengandung senyawa bioaktif yang dapat memberikan efek farmakologis, ya. Isolat dari ekstrak tersebut diuji baik secara in vitro maupun in vivo. Wah, in vitro dan in vivo. Untuk apa? Untuk mengetahui efek dan bioavailabilitas dalam tubuh secara ilmiah. Ini kuncinya kawan-kawan. Bioavailabilitas, ya. Penyerapan tubuh terhadap zat-zat yang kita konsumsi itu bioavailabilitas. Nah, namun dinamikanya yang terjadi adalah diperkirakan lebih dari 40% senyawa bahan alam memiliki kelarutan yang rendah di dalam air atau bahkan memberikan toksisitas yang tinggi. Ini kan sangat saya kira berbahaya sekali ketika kita mengkonsumsi obat malah menjadi toksisitas akibat karena bahan dari alam tersebut kelarutannya sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan kawan. Nah, kelarutan yang rendah di dalam air serta kurangnya kemampuan permeabilitas menembus barrier absorpsi dapat mempengaruhi bioavailabilitas senyawa bahan alam di dalam tubuh. Tidak hanya itu, bioavailabilitas suatu senyawa juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas terhadap pH lambung dan kolon. Nah, lambung ya, lambung saya yang sedang kosong ini ya, itu sangat berpengaruh ketika bahan alam terhadap obat itu sangat rendah stabilitasnya. Dan mekanisme aktif pompa efflux dan metabolisme lintas pertama. Oke. Ya. Saya terus bersemangat tadi. Jadi saya lupa membahas tentang silsilah jurnal ini, ya kan? Jurnal ini sebagai pengetahuan dari Ilmu Kefarmasian Indonesia. Volumenya 14 nomor 2 halaman 108 127. Nah, catat kawan-kawan. Jadi ini jurnal bukan abal-abal. Jadi memang benar jurnal. Tahunnya 2016. Oleh penulisnya Deli Ramadan. Nama gue itu mah Ramadan nih. Abdan Abdul Munim. Oke, kita lanjutkan kan. Oke, kawan-kawan di rumah free people sobat mania bisa sambil ngopi lah. Karena ini jurnal agak sedikit rumit. Jadi biar tidak pening-pening sekali. Oke, ini ada chat komentar ya bang, ini tujuan penelitiannya apa sih? Nggak gaji banget sih, ngapain bikin penelitian seperti ini? Gua kasih tahu ya buat kalian semua sobat free people yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas bioavailabilitas dan mengembangkan sistem penghantaran obat yang dikenal dengan sistem penghantaran obat baru atau yang disebut novel drug delivery system, singkatnya NDDS. Tujuannya sangat penting sekali, ya, meningkatkan aktivitas bioavailabilitas. Karena bioavailabilitas ini sangat urgen, ya, sangat percuma apabila ketika kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu malah tidak terserap baik oleh tubuh. Ini akan kita jelaskan nanti di pembahasannya. Nah, ini permasalahannya.
Bang, kok apa emang permasalahannya yang ada di dunia ini apa sehingga membuat penelitian ini si Deli Ramadan tadi? Gua kasih tahu lagi kawan-kawan, bahwasanya sudah terjadi dinamika yang ada di dunia ini, dunia gaib, dunia alam semesta yang jagat raya ini. Ya, permasalahannya adalah contohnya nih, senyawa bahan alam yang memiliki permasalahan bioavailabilitas di dalam tubuh, misalnya kurkumin dengan kelarutan yang sangat rendah dan metabolisme lintas pertama yang tinggi. Nah, kursetin yang mudah terdegradasi dan asam lambung ataupun enzim pencernaan. Tuh, ada dua itu ya permasalahannya. Emodin yang kemampuan permeabilitas perkuatannya rendah. Aduh, rendah sekali ya kawan-kawan. Emodinnya. Silimarin itu yang ketiga, silimarin yang keempat. Silimarin yang memiliki kelarutan rendah dan 80% diekstraksi melalui sistem empedu setelah mengalami glukoronidasi dan sulfatasi. Ini permasalahan yang sangat ya, serta narigenin yang sangat mudah terdegradasi oleh cahaya, panas, oksigen, dan asam lambung. Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan pengembangan formula sehingga bioavailabilitas senyawa bahan alam dapat meningkat. Ya, itu ya permasalahan dari keadaan di dunia nyata dan dunia gaib yang ada pada saat ini, sehingga muncullah penelitian jurnal ini. Kemudian ada ini dari Muhammad Bahtiar. Bang, bacot mulu, metodenya bagaimana? Oke, kita jelaskan metodenya bagaimana. Ya, metodenya ini tentang kita sebut tadi NDDS, ya. Beberapa sistem pembawaan termasuk ke dalam NDDS, misalnya catat, nanovesikel itu ada liposom, fitosom, etosom, dan transfersom. Ya, tuh. Nanopartikel, mikrosfel, mikro nanoemulsi, misal atau dengan cara memproduksi larutan senyawa pelapen itu sendiri. Itu banyak sekali ya dari substansi NDDS tadi. Misalnya dengan dibuat kokristal dengan satu komorfer. Pembawa tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan ya, sobat free people. Ya, ini sudah saya kaji beberapa poinnya. Sistem pembawa berbahan dasar fosfolit seperti liposom, etosom, transfersom, dan fitosom. Itu tadi dasar-dasar dari nanovesikel. Sistem pembawa berbahan dasar lemak seperti mikro atau nanoemulsi dan solid lipid nanopartikel, ya, SLN. Kemudian sistem pembawa berbasis surfaktan seperti misel. Sistem pembawa berbasis polimer seperti nanopartikel, kitosan atau dendrimer. Itu tadi 4 golongan yang ada pada NDDS. Oke, ini ada, banyak banget yang komentar ini ya. Dari Angga Ahmad Basori, Universitas Bandar Lampung ya. Bang, pembahasannya bagaimana? Bertele-tele amat. Sakit gua. Oke, saya jelaskan ya buat Angga Ahmad Basori yang dari Universitas Bandar Lampung. Buat kamu catat ya, jangan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nih, liposom sebagai NDDS dapat memperbaiki aktivitas terapeutik dan keamanan obat, khususnya dengan mengantarkan obat pada sesi aksi dan mengatur kadar obat pada konsentrasi terapeutik dalam jangka waktu yang diperpanjang. Nah, keuntungannya apa dari liposom ini? Keuntungan utamanya itu dapat meningkatkan kelarutan, yaitu tadi latar belakang penelitian ini adalah kelarutannya sangat tinggi, jadi dapat meningkatkan kelarutan. Kemudian yang kedua, biokompatibilitas yang tinggi, ya. Biokompatibilitas, ini luar biasa sekali keuntungannya. Mudah dalam pembuatannya, ya, mudah. Jadi sangat bagus sekali ini substansi NDDS berupa liposom. Kemudian yang selanjutnya, masih banyak ini ya. Sifatnya yang fleksibel sehingga dapat digunakan sebagai pembawa bahan obat yang bersifat hidrofilik, amfilitik, atau lipofitik, ya. Itu. Kemudian substansi yang kedua itu adalah fitosom, merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan produk nutrasetika yang mengandung senyawa aktif bahan alam yang bersifat hidrofilik. Ya, hidrofiliknya apa? Ya, ini pelajaran SD loh, hidrofilik. Ya, hidrofilik itu suka air. Nanya lagi. Dengan pembuatan kompleks senyawa aktif di dalam fosfolipid. Pembuatan fitosom ditujukan untuk meningkatkan absorpsi obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas obat. Kemudian yang ketiga, substansi dari NDDS adalah transfersom. Apa sih transfersom itu?
Oke kawan-kawan, sedang azan. Jadi kita sebagai kadar umat dan kadar bangsa harus break dulu. Oke, jangan kemana-mana ya, lagi azan. Oke, kita lanjut lagi guys. Sobat Free People yang ada di dunia nyata maupun dunia gaib. Ya tadi kita masih dalam pembahasan, ini yang ketiga ya. Saya hanya membahas 3 saja substansi dari NDDS. Ya, ada transfer sum, karena mengingat waktu kawan. Transfer sum ini apa sih? Ya, transfer ini adalah suatu vesikel lipid yang memiliki deformabilitas paling baik di antara nanovesikel lainnya. Ini yang paling baik. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Umumnya transfer sum digunakan secara topikal. Vesikel ini terdiri dari phospholipid dan Ig activator, ya, IE. Singkatannya IE. Kemudian apa sih IE? Ini surfaktan rantai tunggal, ya. Surfaktan rantai tunggal. IE adalah bahan yang berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan deformabilitas dari transfer sum sehingga dapat dengan mudah melewati stratum corneum seperti yang dilihat pada gambar titik 5 ya. Nanti saya tunjukkan jurnalnya seperti apa gambar titik 5. Beberapa jenis IE yang sering digunakan misalnya sodium kolat, sodium dioksilat, span 60, span 65, span 80, twin 20, twin 60, twin 80 atau dikalsium gliserizinat. Panas banget, capek. Oke, kita lanjut. Transfer sum dapat melewati kulit melalui mekanisme perbedaan tekanan osmotik. Komposisi transfer sum terdiri dari 10-25% surfaktan dan 3-10% larutan atau hidroalkoholik. Kita udah saya jelaskan pembahasan dari jurnal ini. Ya, jadi kawan-kawan pasti sudah mendapatkan ilmunya tentang jurnal ini, jadi tahu aplikasi NDDS ini sangat bermanfaat banget buat meningkatkan bioavailabilitas dari komposisi bahan alam untuk obat, pembuatan obat. Oke. Jadi ini sedikit tambahan ya. Oke. Lupa, yang paling penting kesimpulan. Senyawa bahan alam merupakan bioaktif yang mulai dikembangkan untuk berbagai tujuan, baik dalam bentuk sediaan farmasi maupun nutracetika. Namun aplikasinya membutuhkan formulasi khusus karena senyawa-senyawa bahan alam umumnya memiliki permasalahan terkait kelarutan, permeabilitas, stabilitas, dan bioavailabilitas yang rendah. Aplikasi Novel Drug Delivery System NDDS ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai sistem pengantaran produk herbal. Ya, ini kuncinya sobat Free People. Bentuk sediaan yang termasuk ke dalam NDDS yaitu liposom, etosom, fitosom, transfersom. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya, karena mengingat waktu jadi saya ambil 3 tadi, liposom, fitrosom, dan transfersom saja. Masih ada misel dan masih banyak lagi. Aplikasi tersebut telah diteliti dan memberikan peningkatan signifikan baik untuk meningkatkan kelarutan, bioaktivitas farmakologis atau bioavailabilitas di dalam tubuh. Oke. Jadi ketika saya mereview jurnal ini, kelebihannya ya tentunya dari sebuah jurnal itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya jurnalnya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya. Jadi gampang banget, sekali baca tuh kawan-kawan pasti mengerti ya, asal nggak di skip kayak nonton channel gue ini, di skip aja. Gue nggak suka banget kayak gitu ya. Kurangnya alat perjelas ya berupa gambar. Ini sedikit sekali gambar dalam jurnal ini. Jadi kan ya biasalah orang Indonesia ini kan orangnya susah dimengerti gitu ya. Kalau cuma tulisan tuh udah muak mungkin bacanya. Jadi memang harus saran-saran buat kawan-kawan yang ingin penelitian itu ya tambahkanlah gambar ya untuk memperjelas. Itu. Oke kawan-kawan, ya cukup sekian ya pembahasan review jurnal yang sudah sangat lama ini kita bahas. Buat kawan-kawan sobat Free People, jika konten ini dirasa penting ya share lah kepada sobat-sobat lainnya, dan jika nggak penting ya udahlah lewatin aja, nggak usah dipikirin ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini ya, tekan loncengnya agar ketika saya untuk membuat sebuah review edukasi seperti ini kawan-kawan bisa langsung menontonnya. Oke, saya Wahyu Ramadhani, NIM J11A8026. Ya benar, kelas R01, matkul evolusi biologis komponen pangan. Mohon pamit ya, saya mengutip sebuah kata-kata senior saya. Kita sepakat bahwasanya hidup ini seperti roda yang berputar ya. Kita sangat sepakat itu.
Ada kadang di bawah, kadang di atas. Tapi yang perlu diketahui kawan-kawan, kita juga harus sepakati bahwasanya roda tanpa dikayu kita tidak dapat berputar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.